suara Gibran itu tidak cukup besar di Jawa Tengah dan kemungkinan besar akan mengarah ke Ganjar Pranowo. Yang disampaikan itu program-program mirip ayahnya ya, dengan membagikan kartu-kartu itu menunjukkan memang ingin mendekati kepada pemilih ya, tetapi itu tidak komunikatif yang bersifat otentik dari Gibran ya. Orang menjadi tidak menarik ya dengan pemimpin yang dicitrakan itu tidak bekerja dengan keringatnya, tetapi mengekor dan mengikuti jejak ayah atau keluarganya. Tribuners, program Tribun News on Fokus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita hari ini masih akan membahas terkait bagaimana dinamika dan pergerakan politik di Indonesia jelang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Universitas 11 Maret, ada Pak Agus Riwanto, yang mana kita akan membahas kemungkinan suara di kandang Banteng ini akan terpecah setelah adanya dua kandidat, yakni ada Pak Ganjar dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Selamat datang dalam On Focus. Apa kabar, Pak Agus? Baik, kabar baik Manila. Baik, terima kasih banyak Pak Agus untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Pak Agus, saya mau langsung mengonfirmasi beberapa hal ini dari kacamata Anda sebagai pengamat. Yang pertama, saya akan memulai dari melihat masuknya seorang Gibran Raka Buming Raka begitu kan dalam kontestasi Pilpres 2024, namun tidak bersama dengan PDI Perjuangan dan justru bersama dengan Prabowo Subianto. Sebagai pengantar dari kacamata Pak Agus, melihat ini seperti apa, Pak? Ya, eh, sudah banyak diprediksi banyak orang ya, bahwa situasi politik saat ini menjelang Pilpres ini dengan posisi eh, kader PDIP yang berbeda dengan induknya, ya, Mas Ganjar di induk, kemudian Mas Gibran di luar induk, di luar PDIP ya, itu sepertinya sudah banyak diprediksi ya dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun terakhir itu relasi antara eh, Mas Gibran dengan Pak Prabowo dan juga Kaisang dan Pak Prabowo itu sering diperlihatkan di media sosial ya, bagaimana kedekatan mereka jauh sebelum ada deklarasi dan pernyataan bahwa Mas Gibran akan dicalonkan sebagai calon wakil presiden bersama Pak Prabowo Subianto. Nah, saya melihat fenomena ini menarik ya, karena eh, ini adalah ujian bagi PDIP ya sebagai partai lama ya, partai senior ya dengan ideologi yang mapan dan pemilih yang loyal dan ideologis ya, dengan misalnya Partai Gerindra yang hari ini mencalonkan Prabowo dan eh, siapa Gibran ya. Eh, Partai ini partai baru, kemudian memang diusung beberapa koalisi partai ya, tetapi yang paling menonjol adalah Partai Gerindra dan lebih mengandalkan pada popularitas ya. Kalau kita lihat Gibran ini kan dipilih bukan karena aspek ideologi kepartaian dan loyalis pada partai ya, tetapi pada popularitas Gibran sebagai anak presiden, sekaligus Gibran dianggap representasi dari kalangan milenial dan bagian dari kekuasaan elit yang sedang memegang kekuasaan, yakni ayahnya sendiri. Jadi ini adalah ujian ya Mbak, bagaimana Gerindra dengan calon populis ya, dan PDIP dengan calon ideolog ya, Ganjar bersama Pak Mahfud ya, yang dianggap merupakan representasi mapan ya, baik ke pengalaman di birokrasi maupun di dunia politik yang sudah malang melintang sekian lama dan diusung oleh partai ideolog seperti PDIP dengan Prabowo dan Gibran ya, yang saya tadi sampaikan ini adalah kolaborasi antara elit politik populer dengan partai yang baru gitu. Baik, artinya ini salah satu ujian dari PDI Perjuangan juga untuk bisa mempertahankan begitu ya, Pak Agus, bagaimana nantinya suara di kandang banteng yang bisa saya katakan di Jawa Tengah dan juga Solo Raya agar masih bisa terpegang kuat oleh PDI Perjuangan. Terkait Ya, perolehan suara, ini
setelah masuknya Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres di 2024, menurut prediksi Anda atau menurut kacamata Pak Agus, apakah kemudian hal ini kemudian bisa memecah suara dari pendukung atau loyalis dari PDIP dan akan masuk dan menguat ke arah Mas Gibran, atau seperti apa kalau hitung-hitungannya? Ya, Jawa Tengah itu punya tradisi unik ya di dalam tradisi pemilu ya. Sejarah Jawa Tengah itu memang berbeda dari daerah lain ya. Hmm, Sejak pemilu pasca Orde Baru ya, tahun 99 sampai hari ini itu PDIP sebagai partai yang ideologi kuat di Jawa Tengah itu tak pernah terkalahkan ya. Makanya disebut Jawa Tengah itu adalah kandang banteng ya. ya. Jadi ada adigium yang mengatakan siapapun calon yang diusung oleh PDIP yang baju yang warnanya merah itu diduga kuat menang. Jadi ini juga sedang diuji test case-nya ya. Apakah di tahun 2024 itu akan mengalami sebuah lompatan yang berbeda gitu ya. Bahwa mungkin nggak partai PDIP yang sudah mapan sejak 99 dan hat-trick selalu menang terus itu tiba-tiba akan berubah di 2024 mendatang karena hadirnya Gibran ya sebagai wali kota Solo yang juga merupakan kader PDIP populer dan sekaligus anak presiden ya. Saya menduga tidak banyak mengalami perubahan ya karena apa namanya pemilih Jawa Tengah itu juga pemilih yang sangat ideolog sekaligus yang melihat bagaimana rekam jejak seorang calon ya kan. Hmm, Kalau diukur misalnya Ganjar Pranowo tentu lebih banyak bersentuhan langsung dengan kehidupan dan dunia di Jawa Tengah ya karena dia 10 tahun menjadi gubernur dan dia tahu dari sudut kanan kiri atas bawah ya bahkan bersentuhan dengan masyarakat bawah sampai elit di Jawa Tengah sehingga popularitas Ganjar untuk di Jawa Tengah tak diragukan lagi. Oleh karena itu, menurut saya Ganjar ini hari ini sedang berada di atas angin ya untuk di Jawa Tengah karena posisinya dicalonkan dari PDIP dan sekaligus dia adalah Gubernur Jawa Tengah. hmm, Nah, terhadap suara, apakah akan mempengaruhi PDIP hadirnya Gibran ini? Menurut saya tidak banyak mengalami perubahan ya, Pak. Maksud saya, hmm, suara PDIP akan tetap anteng saja gitu. Kalaupun ada perubahan, saya kira tidak begitu menonjol ya, karena masih akan berbagi dengan partai lain ya, berbagi hmm. dengan calon lain, Anies dan juga Caimin ya, yang nanti akan mengisi ceruk apa namanya ceruk NU dan Muslim pada umumnya gitu. Hmm. Bagaimana kemudian dengan sosok dari Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan putra dari Presiden Joko Widodo, Pak Agus? Ini kan tidak bisa kita pungkiri bahwa nama besar Presiden Jokowi juga tersemat begitu bersamaan dengan kontestasi Pilpres yang diikuti oleh Gibran. Orang-orang yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi atau akar rumput Presiden Jokowi di Solo Raya lah kita sebut saja. Apakah kemudian tidak membuat nama Gibran atau tidak membuat suara di Jawa Tengah ini bisa beralih ke Gibran? Saya melihat tidak begitu kuat ya, meskipun Hmm, adalah apa kompetisi itu ada ya antara suara PDIP yang ke Ganjar dengan suara PDIP loyal kepada Gibran. Ada hmm, memang, tetapi tidak begitu besar menurut saya ya, karena Jawa Tengah itu pemilihnya loyal dan sangat ideologis ya. Kalau sudah diinstruksikan oleh partai, agak sulit berubah ya pilihan-pilihan hmm, itu. Apalagi kalau instruksinya itu berasal dari tokoh-tokoh kuat di PDIP ya. Karena sejauh pengamatan saya memang PDIP itu cukup mampu membangun komunikasi sekaligus menjalin relasi dengan beberapa kalangan elit dan juga masyarakat di bawah ya. Toh selama ini tokoh-tokoh PDIP yang direpresentasikan Ganjar dan beberapa kepala daerah itu memang memiliki kedekatan dengan masa loyal di bawah ya. Sementara kalau kita lihat Gibran ini kan baru 2 tahun menjadi kepala daerah ya. hmm. Kemudian juga masih terbatas pergaulannya di Solo. Kalaupun dia memiliki apa namanya perhatian bagi publik Jawa Tengah, itu lebih karena relasi media ya, bukan relasi bersentuhan langsung gitu. Nah, Hmm, nanti akan diuji apakah relasi media yang mempopulerkan dia itu akan berhadapan dengan realitas yang bersentuhan langsung ya karena tokoh-tokoh PDI dan Ganjar itu kan sudah bersentuhan langsung selama ini ya dengan pencitraan media. Nah, itu kita uji apakah ini akan mengalami perubahan. Tapi menurut saya signifikansi perubahannya tidak begitu banyak suara itu beralih ke Gibran gitu.
Artinya masih besar kemungkinan dari pihak PDIP dan juga Pak Ganjar Pranowo masih bisa memenangkan suara di Jawa Tengah ya, Pak Agus, meskipun ada nama Dugaan besar saya dari begitu. eh, meskipun ada nama besar dari Presiden Joko Widodo. Pak Agus, ini kalau kita melihat karakter dari warga di Jawa Tengah sendiri, karena memang 10 tahun bersama dengan Pak Ganjar Pranowo, begitu kan, sudah tahu kinerja dan lain sebagainya, termasuk juga Andang Banteng dan juga loyalis dari PDI Perjuangan. Ada tidak sih hal yang kemudian bisa membuat suara Jawa Tengah ini bisa fokus atau bisa penuh bersama dengan Pak Ganjar Pranowo jika kita melihat dari situasi yang terjadi saat ini? Ya ada beberapa indikasi ya yang merupakan eh, apa namanya alat untuk mempengaruhi ya bagaimana publik merubah pilihannya ya. Mhm. Kalau kita lihat swing voter di Jawa Tengah itu kan dalam beberapa survei relatif kecil ya. Artinya pemilih yang belum menentukan pilihan tuh undecided voter itu kecil ya. Jadi Hmm. banyak pemilih yang sudah memiliki pilihan politik gitu ya. Nah, eh, apa yang memungkinkan pemilih itu tetap ke PDIP dan Ganjar Pranowo? Ada beberapa indikator ya untuk melihat ke sana ya. Pertama misalnya pencitraan yang selama ini dibangun media terkait dengan hadirnya Mas Gibran itu kan dianggap sebagai bagian dari dinasti politik ya. Ya, betul. Dinasti politik itu tidak salah, tetapi beberapa kalangan menganggap itu sebagai bagian yang memperburuk citra Presiden Jokowi ya, sebagai presiden yang selama ini dianggap memiliki legasi yang baik dalam proses pemerintahan dan komunikasi politik ya. Dan juga bagaimana mengayomi masyarakat dan dianggap sebagai representasi wong cilik. Tapi begitu Gibran itu disodorkan sebagai calon presiden, ada pencitraan yang dibangun di masyarakat bawah itu bahwa ini adalah bagian dari dinasti politik yang kemungkinan besar kalaupun nanti akan memperoleh kemenangan atau perolehan suara besar itu lebih banyak dipengaruhi oleh kekuasaan ayah yang saat ini sedang menjadi presiden ya. Hmm. Karena Presiden Jokowi tentu bisa menggunakan apapun untuk lebih mendukung kepada anaknya daripada partai tempat dia bergabung selama ini ya. Meskipun pernyataan Pak Jokowi selama ini dia mengatakan tidak cawe-cawe dan akan mendukung semua gitu ya. Tetapi sulit untuk melihat itu apa pencitraan mengenai dinasti itu sebagai sesuatu yang mungkin akan mempengaruhi kecilnya suara Gibran di Jawa Tengah. Yang kedua, selama ini orang melihat Gibran itu sebagai sosok yang representasi kaum milenial, tetapi perlu diingat kaum milenial juga harus bersentuhan langsung ya. Publik Jawa Tengah melihat belum ada sentuhan langsung Gibran ke kelompok milenial ya. Selama Hmm. ini kan lebih dibangun dengan pencitraan dirinya karena dia muda, berarti dekat dengan kaum muda. Tetapi kerja-kerja politik dan komunikasi politik dengan kaum milenial itu belum dilakukan secara serius ya. Bagaimana untuk meyakinkan para pemilih pemula Jawa Tengah itu untuk memilih Gibran gitu ya. Sementara sebaliknya eh, Ganjar Pranowo itu meskipun usianya relatif lebih tua dari Gibran, tetapi pendekatan pada kaum milenial cukup mampu ya. Bagaimana dia membangun pencitraan di media sosial ya. 2 tahun terakhir ini media sosial Gibran tuh diserbu oleh banyak kaum milenial ya. Karena dianggap dia mampu mengkomunikasikan, merepresentasikan, dan bisa berrelasi dengan jejaring anak-anak muda. Nah, dua indikasi itu menurut saya mampu untuk menyatakan bahwa suara Gibran itu tidak cukup besar di Jawa Tengah dan kemungkinan Hmm. besar akan mengarah ke Ganjar Pranowo. Begitu, Bang. Mhm. Suara suara Mas Gibran tidak cukup besar meskipun masih muda dan disampaikan mewakili milenial, tapi masih belum turun ke bawah untuk kemudian bisa memegang suara-suara milenial seperti itu ya, Pak Agus. Ya, Kalau kalau kita melihat kemudian cara yang mungkin bisa diambil oleh Gibran untuk bisa meraup suara di Jawa Tengah, ini kemudian seperti apa? Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Agus soal bagaimana kekuatan Pak Ganjar masih bisa bertahan, namun sekarang cara apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Gibran apabila memang benar-benar ingin meraup banyak suara di Jawa Tengah, Pak? ya tentu Gibran harus meyakinkan publik Jawa Tengah ya. Pertama dia harus bisa menjadi dirinya sendiri ya. Hmm. Pemilihan presiden itu layaknya pemilihan kepala daerah ya. Selalu melihat bukan partainya sebenarnya, melihat ketokohannya ya, melihat kepribadian calon ya, track record calon ya. Jadi bagaimana dia mampu meyakinkan publik Jawa Tengah bahwa dia bukan bagian dari eh, pencitraan politik ya, bukan Mhm. bagian rekayasa dari kekuasaan tertentu sehingga dia otentik ya, sebagai pemimpin otentik. Nah,
mampu nggak dia meyakinkan sebagai calon yang otentik ya, cawapres otentik, sehingga dia dianggap mampu bekerja, meyakinkan pemilih dan memiliki program-program yang dekat dengan pemilih di Jawa Tengah. Itu tantangan pertama buat Gibran ya, karena sulit bagi Gibran kalau dia tidak bisa meyakinkan ini akan memperoleh suara besar atau panen raya di Jawa Tengah. Yang kedua, tentu dia harus bisa membangun relasi dan jejaring yang kuat ya dengan tokoh-tokoh muda dan milenial kalau dia dianggap sebagai representasi milenial ya. Karena selama ini kaum milenial ini memang pendekatannya berbeda ya Hmm. dengan pendekatan pemilih yang eh, generasi baby boomer misalnya ya, yang memang memiliki pendekatan dan juga membangun relasi yang berbeda. Salah satunya tentu dengan membangun berbagai macam kegiatan dan komunikasi politik yang baik kepada kaum milenial. Selain itu juga program-program yang lebih dekat kepada kaum milenial ya. Kalau saya lihat beberapa waktu yang lalu ya ketika Gibran menyampaikan orasi ya pada Ya. saat apa namanya deklarasi itu yang disampaikan itu program-program mirip ayahnya ya dengan Hmm. membagikan kartu-kartu itu menunjukkan memang ingin mendekati kepada pemilih ya, tetapi itu tidak komunikatif yang bersifat otentik dari Gibran ya, tapi itu Hmm. masih caranya ayahnya. Nah, itu diingat publik bahwa ini tidak kreatif gitu. Mesti ada cara-cara kreatif yang lebih dekat dengan pilihan kaum milenial gitu ya. Ini kan betul-betul replikasi dari ayahnya. Hmm. Nah, Gibran dalam kampanye nanti mesti melihat hal yang mesti melakukan hal yang berbeda dari itu ya dalam pendekatannya yang lebih otentik sebagai dirinya sendiri. Gitu, Mbak. Hmm. Baik, menarik Pak Agus ketika Mas Gibran memang dikatakan sangat otentik dengan sang ayah. Kemarin juga sudah menyampaikan banyak program. Di program-program yang disampaikan oleh Mas Gibran seperti kartu-kartu ala Jokowi. Kemudian kan juga beberapa kali Mas Gibran kita lihat menyampaikan soal akan menggunakan kekuatan milenial, akan memanfaatkan potensi penuh yang dimiliki oleh milenial agar bisa ikut serta begitu ya dalam semua urusan di pemerintahan. Ini seperti apa Mas Pak Agus melihat hal ini? Ya, apa yang disampaikan itu menurut saya apa namanya masih merupakan replikasi ya dengan Hmm. cara-cara yang dilakukan ayahnya selama ini ya, belum otentik sebagai cara Gibran ya kan. Nah, pemilih milenial itu selalu saja menganggap calon pemimpin itu adalah yang merepresentasikan sebagai dirinya kaum milenial. Salah satu ciri kaum milenial itu kan kreatif ya, Hmm. inovatif, kemudian kritis gitu ya, kemudian apa namanya bercita-cita ingin membangun Indonesia lebih melompat dengan cepat gitu ya, dan tidak menggunakan cara-cara konvensional gitu ya. Yang dilakukan Gibran pada waktu deklarasi itu ya, menunjukkan kartu-kartu itu menurut saya itu belum merupakan cara yang inovatif dan kreatif di kalangan anak muda ya, karena belum otentik gitu. Nah, mesti itu didekatkan lagi dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Cara-cara yang lebih menarik kaum muda gitu ya. Perlu diingat sebetulnya milenial itu adalah pemilih kritis gitu ya. Pemilih Hmm. kritis itu dia melek politik gitu. Dia memiliki informasi yang sangat banyak gitu ya. Punya pemilih muda ini karena belum punya pengalaman politik yang banyak, tentu perlu diberi beberapa apa namanya program-program dan cara mendekati mereka yang lebih bersifat kepentingan mereka gitu ya. Nah, kepentingan mereka ini harus dibaca bukan kepentingan dia untuk hari ini gitu ya, tapi untuk Hmm. dia di masa depan gitu ya. Beberapa problem anak muda kaum milenial itu kan misalnya ya, yang sangat diperlukan bagi mereka itu kan soal lapangan kerja yang cukup ya kan, biaya pendidikan yang murah ya. Kemudian bagaimana menata sistem pendidikan yang memungkinkan anak muda itu memiliki pola-pola pendidikan yang semakin kreatif dan inovatif, tentu dengan teknologinya ya, kemudian dengan ekonomi kreatif ya kan, dan juga dengan lompatan-lompatan yang memungkinkan anak-anak muda ini bisa tetap menjadi pemuda lokal ya, tetapi dia berpikir global ya. Hmm. Ya, pemuda lokal berpikir global itu tantangan ya. Bagaimana mereka memiliki citra internasional tapi tetap berbudaya lokal. Itu kan sebuah tantangan yang tidak ringan ya bagi siapa yang mau mendekati kaum milenial ini. Gitu, Mbak. Hmm. Hmm. Suara milenial artinya bisa saya katakan lebih mudah pergi, Pak Agus, untuk kemudian bisa bergeser di awal sudah mendukung Mas Gibran, lalu merasa tidak cocok atau ada salah satu statement dari Mas Gibran yang tidak sesuai dengan kaum milenial atau Gen Z ini, lalu bisa bergeser dan bergeser lagi ke kandidat-kandidat yang lain, Pak Agus.
Ya, pemilih pemula atau pemilih milenial itu unik ya, karena mereka memiliki pengalaman politik yang belum mapan, tetapi informasi mereka banyak ya. Mhm. Maka informasi yang mereka miliki ini kan perlu dikelola ya, supaya informasi yang mereka terima itu adalah informasi yang bermanfaat bagi mereka dan bisa memberi harapan-harapan besar bagi mereka gitu ya. Sebenarnya kalau pemilih milenial itu berubah pilihan itu sebenarnya tidak terlalu signifikan ya, karena sebenarnya pemilih ini kan dia akan melihat bagaimana para calon itu mampu meyakinkan mereka bahwa mereka mengalami perubahan nasib ya. Hmm. Karena kan Indonesia ke depan, Indonesia emas itu kan untuk mereka ya. Maka perubahan nasib bagi mereka itu penting diperhatikan ya. Di Indonesia ke depan tuh Indonesia anak muda sebenarnya. Maka siapa yang bisa mendekati kaum milenial itu sebenarnya itu adalah kata kunci ya untuk memenangi pemilu sebenarnya. Hmm. Nah, itu ada pada Gibran karena dianggap dia representasi secara usia ya. Tapi belum tentu juga dia mampu secara otentik menampilkan dirinya yang merupakan bagian dari anak muda itu sendiri ya. Jadi itu perlu perlu kerja keras ya yang perlu dilakukan supaya mampu meyakinkan pemilih milenial gitu, Pak. Mhm. Baik, Pak Agus, artinya memang menjadi tantangan besar meskipun milenial, namun bagaimana menggait suara milenial ini juga jadi salah satu PR besar bagi Mas Gibran, terutama untuk kemudian bisa mencaruk suara di Jawa Tengah sendiri. Kalau berkaitan soal Presiden Joko Widodo sendiri, Pak Agus, ini artinya nama besar Gibran yang tidak bisa lepas dari Presiden Joko Widodo ini di satu sisi lebih banyak menguntungkannya atau justru bisa menjadi hal yang merugikan juga untuk Gibran dalam kontestasi ini, Pak Agus? Ya bisa positif bisa negatif ya. Hmm. Positifnya tentu Gibran akan punya challenge yang berbeda ya, perlakuan yang berbeda ya, karena relasi presiden dengan kepala daerah ya, apalagi sekarang ini kan beberapa kepala daerah di Indonesia, hampir 300 kepala daerah itu kan PJ ya, pejabat sementara yang memang ditunjuk oleh presiden secara langsung, artinya punya Ya. kedekatan emosi pada presiden ya. Hmm. Bagaimana presiden berkomunikasi dengan para gubernur itu mudah sekali gitu ya, sehingga akses untuk itu lebih mudah bagi Gibran untuk berkomunikasi dengan para kepala daerah ya. Karena kepala daerah itu apapun yang terjadi, mereka ada leader di daerah, ya, punya pengaruh terhadap pemilih ya. Pencitraan mereka di masyarakat saja bisa mempengaruhi pilihan gitu ya. Dan ini menguntungkan Gibran di satu sisi. Tapi bisa juga sisinya menjadi negatif. Negatifnya Hmm. misalnya orang menjadi tidak menarik ya dengan pemimpin yang dicitrakan itu tidak bekerja dengan keringatnya, tetapi mengekor dan mengikuti jejak ayah atau keluarganya. Ada juga orang yang tidak menarik di situ ya, tidak suka dengan cara itu karena tidak memberikan pendidikan politik dan tidak memberikan teladan yang cukup baik bagi kalangan muda ya. Karena anak-anak muda itu terus terang juga mereka ini sedang berhadapan dengan situasi bahwa kalau pola seperti ini mereka bisa saja tidak berkesempatan untuk menjadi pemimpin politik ya. Karena pemimpin politik itu mesti dekat dengan kekuasaan, mesti bagian dari kekuasaan, mesti dari dinasti politik dan keluarga dinasti politik. Dan itu kan tidak semua punya kesempatan itu. Nah, bisa jadi itu negatif ya, karena kemudian Hmm. dinilai itu menghambat ya, regenerasi kepemimpinan politik ya. Sehingga anak-anak muda ini justru menjauh pilihannya kepada Gibran meskipun dia anak presiden. Begitu, Pak. Hmm. Baik, terakhir dari saya, Pak Agus, kalau kita melakukan prediksi ini kan, kira-kira prediksi apabila melihat suara di Jawa Tengah dengan kondisi saat ini, sosok Gibran dan juga Ganjar Pranowo yang sudah lebih berpengalaman atau sudah bisa memegang 10 tahun Jawa Tengah begitu ya. Berapa persentase nantinya Pak Ganjar ini akan bisa meraup suara Jawa Tengah dibandingkan dengan Mas Gibran? Ya kalau saya melihat signifikansinya memang tidak terlalu banyak ya pengaruhnya hadirnya Gibran itu. Kalau dihitung secara kalkulatif kan kemarin itu menang Ganjar kan sekitar 70-80 ya. Hmm. Mungkin kalau sekarang ya turun-turunnya sedikit lah. Misalnya antara kalau Ganjar dapat suara 60 sampai 70 gitu ya. Nah Gibran itu ya mungkin di bawah itu ya. Hmm. Bisa hanya sekitar 30-an di Jawa Tengah ya. Tetap menang Ganjar menurut saya. Masih tetap akan Ya. dipenuhi atau dimenangi oleh suara Ganjar Pranowo di kondisi sudah ada Mas Gibran yang juga merupakan putra dari Presiden Joko Widodo seperti itu. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam Tribun News on Fokus. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang lagi, Pak Agus. Terima kasih sama-sama Mbak. Saya selalu ya. Ya, Tribuners, demikian Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan